Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam Injil kemarin kita melihat Yesus berkata dalam Markus bab 1 ayat 15, "Waktunya telah genap dan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Apakah kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah kehadiran Tuhan yang datang kepada semua orang dan budaya, memenuhi janji Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu. Kerajaan Allah berarti hal-hal yang pada akhirnya akan dilakukan di bumi seperti di surga. Allah akan memerintah dan umatnya akan bahagia. Saudara-saudari, kita dengar kisahnya saat ini melalui perikop Injil hari ini untuk melihat seperti apa kehidupan di dalam kerajaan Allah. Kita lihat Yesus yang nyata dan berwibawa dari kerajaan Allah ini dari 3 hal berikut. Pertama, Yesus mengajar dengan otoritas, ayat 21 sampai 22. Kedua, Yesus menyembuhkan dengan otoritas, ayat 23 sampai 26. Dan ketiga, Yesus menyelamatkan dengan otoritas, ayat 27 sampai 28. Apa yang mengejutkan dunia? Itu sulit untuk dikatakan. Kita hidup di hari ketika semuanya luar biasa. Berapa banyak video luar biasa yang kita lihat di Facebook minggu ini atau di YouTube minggu ini. Menakjubkan dan tidak mengherankan. Takjub berarti dihibur dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita lakukan. Tercengang oleh apa yang tidak pernah kita pikir bisa dilakukan oleh siapapun. Dan itulah yang kita lihat dalam perikop Injil kali ini. Penginjil Markus menyampaikan kepada kita apa yang menakjubkan dunia. Apakah itu? Jawabannya adalah doktrin Kristen. Doktrin berarti ajaran. Jadi doktrin Kristen adalah ajaran Yesus Kristus. Bukan hanya doktrin yang menakjubkan dunia. Doktrin yang diajarkan itu sesuai dengan otoritas Yesus. Bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakannya dan bagaimana dia mengatakannya. Saudara-saudari, jemaat di Kapernaum melihat perbedaan antara Yesus dan setiap guru lainnya. Pada masa itu, para pemimpin sinagoga terutama adalah seorang administrator, bukan seorang guru. Jadi setiap hari Sabat, mereka akan menunjuk seseorang yang dapat membaca dan mengomentari kitab suci. Dan dalam masyarakat yang sebagian besar buta huruf seperti mereka, terkadang satu-satunya kualifikasi yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca.
Kita dapat membayangkan bahwa banyak dari guru-guru itu tidak memiliki otoritas secara pribadi. Namun kadang-kadang sinagoga akan menjadi tuan rumah bagi seorang guru yang sah, yakni seorang ahli Taurat. Tetapi para ahli Taurat itu mengajar bukan dengan otoritas pribadi, tetapi dengan teologi kuno. Pengajaran mereka terdiri dari kutipan-kutipan. Kamu tahu rabi ini, dan rabi itu mengatakan ini. Yesus tidak bergantung pada guru-guru lain. Yesus tidak punya kutipan. Berkali-kali dalam Injil Yesus berkata, "Kamu telah mendengar apa yang dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu." Yesus berbicara bukan dengan kutipan kuno, tetapi dengan otoritas secara langsung. Kata otoritas berarti dari hal-hal yang asli. Ketika Yesus berbicara, Ia berbicara sebagai penulis firman, tetapi lebih dari itu sebagai penulis kebenaran yang Ia ucapkan. Hal itu keluar dari sumber aslinya. Seperti yang dikatakan Tim Keller, dia tidak hanya mengklarifikasi sesuatu yang sudah mereka ketahui, atau hanya menafsirkan kitab suci seperti yang dilakukan oleh para ahli Taurat. Pendengarnya entah bagaimana merasakan bahwa dia sedang menjelaskan kisah hidup mereka sebagai penulis, dan itu membuat mereka tercengang. Saudara-saudari, ini adalah pengajaran yang berwibawa, yang menakjubkan. Tidak ada orang lain yang bisa menulis kisah, hanya Yesus. Doktrin Kristen mencengangkan dunia karena penulisnya Yesus adalah pusatnya. Ketika benar-benar didengar, kita semua menjadi wanita Samaria di sumur. Mari, lihat seorang pria yang menceritakan semua yang pernah saya lakukan. Mungkinkah dia Kristus? Ini menakjubkan. Hari itu Yesus menarik para pendengarnya seperti seorang nelayan mengeluarkan ikan dari air. Mereka dibiarkan terengah-engah di pantai, membalik dan menjatuhkan diri dalam gelombang. Itulah akibat dari pengajaran Yesus yang otoritatif. Ketika kita membuka Alkitab dan mendengar ajaran Yesus, kita tidak hanya menjumpai guru moral yang baik, tetapi juga pencipta kehidupan itu sendiri. Saat Yesus berbicara di sinagoga, Dia berbicara sebagai penulis dari pengalaman mereka sendiri. Otoritas yang mencapai jauh melampaui mimbar, mencapai hati mereka. Dia tahu apa yang terjadi di dalam diri mereka masing-masing. Dan di dalam salah satu dari mereka ada sesuatu yang jauh lebih dari yang muncul di permukaan. Ada kejahatan yang mengintai dan panggilan untuk bertobat dan percaya semakin mendekatnya kerajaan Allah. Ajaran Yesus yang otoritatif diuji. Mengingat ajaran yang berwibawa ini, siapa yang kita harapkan untuk menjadi yang pertama merespon? Mungkinkah pemimpin sinagoga? Mungkinkah jemaat yang hadir? Bagaimana dengan setan? Setan adalah yang pertama merespon. Sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi yang bisa dilihat oleh siapapun di permukaan. Di luar, dunia berjalan seperti biasa, seperti Yesus dan alam iblis berperang di sebuah sinagoga di Kapernaum. Kita tidak mengetahui bagaimana orang yang kerasukan roh jahat tiba di rumah ibadat. Mungkin dia ada di sana selama ini. Jika demikian, apa yang dikatakan tentang keadaan spiritual orang-orang? Mungkin roh jahat datang merasakan bahwa Yesus sudah dekat. Apapun masalahnya, tampaknya roh jahat ini mendengar ajaran Yesus, karena apa yang dia lakukan selanjutnya adalah menanggapi ajaran itu. Roh jahat telah menguasai pria itu. Kepribadiannya dipengaruhi oleh kehadiran iblis itu. Dia berteriak, melawan dan menantang. Apa urusanmu dengan kami, Yesus dari Nazaret? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Saudara-saudari, apa yang dia katakan di sini? Setan ingin Yesus pergi dan meninggalkannya sendirian. Dia berkata, "Kamu tidak ada hubungannya dengan kami, dan aku tidak ada hubungannya denganmu. Menyalah engkau Yesus." Dia memperlakukan Yesus sebagai penyerbu di dunia ini yang begitu lama dikendalikan oleh setan dan antek-anteknya. Tetapi Yesus bukanlah penyerbu, setan-setanlah yang menyerang.
Yesus akan datang untuk merebut kembali umatnya dalam kepenuhan waktu. Roh jahat berbicara tidak hanya untuk dirinya sendiri. Perhatikan dia mengatakan kita. Apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau datang untuk menghancurkan kami? Mengapa dia melakukan itu? Ada beberapa kemungkinan yang berbeda. Bisa jadi satu legion iblis menghuni pria itu. Kita melihatnya di bagian lain dalam kitab suci. Tetapi penginjil Markus menyebut ini seorang pria dengan roh jahat tunggal, bukan jamak. Bisa jadi iblis itu mengelompokkan semua orang di dalam jemaat bersama-sama dengannya. Dia berbicara atas nama mereka. Dan meskipun benar bahwa setiap orang jauh dari Yesus dan ajarannya yang otoritatif menyerang mereka semua dengan kekerasan tertentu, saya tidak berpikir ini yang dia maksudkan. Sebaliknya saya pikir iblis mengacu pada keseluruhan alam iblis. Kita melihat dalam Injil bahwa ketika Yesus datang ke dunia, semua neraka pecah. Setan-setan mulai menyerang. Roh jahat ini tidak berkata, apa urusanmu denganku? Tetapi apa yang kau lakukan dengan kami semua iblis. Yesus adalah ancaman utama bagi setiap kekuatan iblis. Mereka semua mengakuinya dan mencari upaya secara terkoordinir untuk melemahkan otoritas Yesus. Saudara-saudari, roh jahat mengakui otoritas Yesus. Dia tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Jadi dia melakukan sesuatu yang sangat menarik. Dia menyebut nama Yesus 2 kali. Apa urusanmu dengan kami, Yesus dari Nazaret? Apakah engkau datang untuk menghancurkan kami? Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Apa yang dilakukan di sana? Pikirkanlah kembali kisah perjanjian lama tentang Yakub yang bergulat dengan malaikat. Setelah bergulat sepanjang malam, Yakub menuntut berkat. Jadi malaikat itu menanyakan Yakub namanya. Mengapa? Karena mengungkapkan namamu kepada lawan adalah tindakan penyerahan. Yakub mengakui siapa dirinya dan berada di bawah otoritas malaikat. Jadi ketika roh jahat itu meneriakkan nama Yesus, hal itu adalah upaya untuk mengungkap identitasnya, untuk mengalahkannya, untuk membuatnya tunduk. Dia berkata pada dasarnya, aku tahu siapa engkau. Engkau tidak bisa memodohi aku. Tetapi apakah itu berhasil? Apakah iblis memiliki otoritas lebih dari Yesus? Apakah Yesus takut diketahui? Dosa atau kelemahan atau kekurangan apa yang ada dalam diri Yesus yang membuat hatinya takut? Tidak. Setan ini tahu ajalnya sudah dekat. Dia melihat lebih baik daripada orang lain apa yang terjadi secara rohani seperti yang Yesus ajarkan. Hati berubah, rantai jatuh. Dunia sedang dibebaskan dari perbudakan dosa, dari tawanan setan. Yesus bukanlah pengusir setan biasa dengan menggunakan otoritas orang lain. Yesus adalah pihak yang berwenang. Nubuat Zakaria bab 13 ayat 2 sedang digenapi. Tuhan sedang menyingkirkan roh-roh jahat dari negeri itu. Roh jahat yang khusus ini tampaknya tahu apa arti sebenarnya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Apa hubungannya setan dengan kerajaan Allah? Lebih baik melawan sekarang, sekali lagi dia punya kesempatan. Tapi berusaha sekuat tenaga, taktik iblis tidak ada gunanya. Dia mungkin kuat, tapi dia tidak berwibawa. Yesus berkata, diam, keluarlah dari dia. Kita dapat melihat kekuatan pernyataan Yesus dalam kitab suci. Tapi bahasa aslinya menunjukkan itu lebih kuat. Apa yang Yesus katakan tidak akan dianggap sopan. Dia berkata pada dasarnya, diam, keluar dari dia. Aku sudah cukup mendengar darimu. Pernyataan yang membungkam. Satu roh jahat tidak berdaya melawan Yesus. Kemudian roh jahat itu yang menggoncang-goncangkan orang yang dirasukinya dan sambil berseru dengan suara nyaring keluar dari orang yang dirasukinya. Teriakan itu adalah salah satu upaya terakhir untuk mengalahkan Yesus. Tetapi Yesus tidak gentar. Roh jahat tidak bisa keluar dari bawah kekuasaan Yesus. Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus mengikat orang kuat itu untuk membebaskan umatnya. Dan dia berhasil. Yesus benar-benar memiliki kekuatan yang dia katakan. Kerajaan Allah benar-benar sudah dekat.
Tidak ada orang lain yang bisa mengusir roh jahat itu. Tidak ada orang lain yang memiliki otoritas Yesus. Yesus memiliki otoritas untuk mengubah hidup kita. Mungkin kita hari ini bertanya-tanya, apakah hidup kita hampir berakhir, mimpi kita memudar, dosa kita bertambah. Yesus memiliki otoritas untuk menyembuhkan kita. Otoritas Yesus untuk menyelamatkan orang berdosa. Mungkin kita tidak menawarkan apapun kepada Yesus kecuali kekacauan hidup kita. Hal itu tidak masalah bagi Yesus. Apakah kita memiliki iblis di dalam diri kita? Yesus Kristus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia memiliki otoritas untuk menyembuhkan kita. Setelah orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan oleh Yesus, semua orang kagum. Semua ditekankan. Tidak ada seorang pun di sinagoga itu yang tidak kagum. Apa ini? Mereka bertanya. Roh-roh jahat pun patuh kepadanya. Apa yang dicapai oleh pengajaran itulah yang sangat luar biasa. Mengajar seperti yang Yesus lakukan sangat mengagumkan. Tetapi yang lebih mengagumkan adalah iblis pun tidak dapat melawannya. Pengajaran Yesus membawa dampak. Pikirkanlah tentang ini. Yesus menyelamatkan seorang pria dari iblis di dalam dirinya. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa